Satu Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca ayat-ayat ini. Baik. Nah, apa yang kita baca tadi itu sangat menarik sebab itu cerita tentang bagaimana kemudian Salomo menghubungi seorang raja, yaitu Raja Tirus bernama Hiram, untuk istilahnya ya menolong Salomo dalam hal membangun bait Allah yang memang Tuhan janjikan itu kepada Salomo, Ibu Bapak Saudara. Nah, kita tahu bahwa Raja Hiram sebetulnya merupakan raja yang dari dulu itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan papanya, yaitu Raja Daud. Kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan ketika Daud menjadi raja di Yerusalem dan kemudian pada waktu dia membangun rumah atau tempat tinggalnya, sehingga seluruh kayu-kayu yang terbaik, kayu-kayu aras itu dikirimkan oleh Raja Hiram itu, Bapak Saudara. Dan kemudian dari situlah kemudian Daud bisa dapat membangun tempat tinggalnya. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Salomo ketika dia mau membangun bait Allah, Bapak Saudara. Tetapi kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, momen di mana kemudian Salomo membangun bait Allah, itu sebetulnya didahului oleh keberhasilan daripada Raja Salomo, atau Alkitab menggunakan bahasa kebesaran Salomo, Ibu Bapak Saudara. Nah, saya mencatat ada 4 kebesaran Salomo yang dicatat dalam pasal 4 itu, kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan. Yang pertama itu adalah kebesaran Salomo, bisa dilihat di dalam pasal 4 ayat yang pertama. Di dalam pasal 4 ayat yang pertama, dalam satu Raja-Raja itu dikatakan bahwa Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Perhatikan ada kata seluruh Israel di situ. Kenapa ini penting? Karena kalau saudara mundur 2 pasal sebelumnya, di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11, itu ternyata Daud ketika menjadi raja, itu ternyata Daud tidak menjadi raja atas seluruh Israel, Ibu Bapak Saudara. Ada tahapan-tahapan di mana kemudian akhirnya Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, karena itu dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang ke-11, di Hebron itu dia memerintah hanya 7 tahun, dan pada waktu dia berada di Yerusalem, maka dia dilantik menjadi raja di Yerusalem itu selama kurang lebih 33 tahun. Jadi kalau di total sebetulnya masa pemerintahan Daud itu adalah 40 tahun, Ibu Bapak Saudara. Nah, kita berkata, Salomo ketika diangkat menjadi raja, itu langsung diangkat menjadi raja untuk seluruh bangsa Israel. Baik yang berada di sebelah utara maupun yang berada di bagian selatan, Ibu Bapak Saudara. Karena itu, kebesaran Salomo yang pertama itu adalah terletak pada pemerintahan yang legitimasi. Artinya, secara de facto, secara de jure, dia memang benar-benar dianggap menjadi raja atas bangsa Israel. Karena itu, pemerintahan Salomo itu adalah kuat, Ibu Bapak Saudara. Nah, yang kedua, kalau saudara perhatikan dalam pasal 4, ayat yang ke-21. Pasal 4, ayat yang ke-21 dikatakan begini, maka Salomo berkuasa atas semua kerajaan, mulai dari sungai Efrat hingga negeri orang Filistin, dan sampai ke perbatasan Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Nah, yang kedua, kebesaran Salomo ini luar biasa, saudara. Dia memiliki kekuasaan yang begitu luas, baik secara politik maupun ekonomi. Di mana? Di daerah Timur Tengah kuno, Ibu Bapak Saudara. Sebab Alkitab berkata kekuasaan Salomo itu mulai dari sungai Efrat itu, Ibu Bapak Saudara. Sungai Efrat. Bahkan Alkitab berkata sampai kepada perbatasan Mesir. Dulu waktu saya ke Israel itu, saudara, dari perbatasan Mesir mau masuk ke Yordania atau ke Israel itu cukup luas gitu, saudara. Dia punya wilayah itu, Ibu Bapak Saudara. Jadi saya bisa membayangkan bahwa betapa hebat sebetulnya Salomo ini. Salomo adalah seorang raja yang sangat dikenal pada waktu itu karena kekuasaannya yang begitu luas. Dia menaklukkan beberapa kerajaan yang begitu hebat pada waktu itu, sampai kemudian pada perbatasan Mesir. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah bukan hanya wilayah politik gitu ya, bukan hanya wilayah kerajaan yang ditaklukkan, tapi kemudian secara ekonomi, itu ternyata Salomo itu sangat dibantu gitu. Kenapa? Karena setiap kerajaan yang berhasil dijajah, dikuasai oleh Salomo, maka kerajaan yang dijajah itu wajib memberikan upeti, sudah. Kepada siapa? Kepada Salomo. Nah, karena itu tidak mengherankan bahwa secara ekonomi sebetulnya
pemerintahan Salomo ini cukup kuat karena semua sumber-sumber ekonomi yang didapati oleh Salomo itu didapati berdasarkan pembayaran upeti sebetulnya dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh Salomo. Jadi kebesaran kedua yang sungguh luar biasa dari Salomo itu adalah dia memiliki kekuasaan yang begitu luas, baik secara politik dan ekonomi, saudara. Sehingga kerajaan-kerajaan di daerah Timur Tengah kuno itu wajib memberikan apa? Upeti kepada dia. Nah, kebesaran yang ketiga itu, saudara lihat, bisa dilihat di pasal 4 ayat yang ke-21. Nah, saya pakai dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, dikatakan begini, setiap keluarga mempunyai kebun anggur dan kebun ara. Seumur hidup Salomo, rakyat di seluruh Yehuda dan Israel, dari Dan sampai ke Betsheba, hidup aman dan tentram. Luar biasa, Bapak Saudara. Jadi kebesaran Salomo itu adalah Israel yang dia pimpin itu bukan cuma sekedar hidup damai, saudara. Tidak ada peperangan antara suku sama seperti pada waktu kemudian ayahnya berkuasa, Bapak Saudara. Karena masih bersifat kesukuan, Bapak Saudara. Tapi ketika pada Salomo, Alkitab berkata maka baik di Yehuda maupun di Israel, jadi ada dua istilah. Satu Yehuda itu artinya di bagian selatan, Israel itu bagian utara. Itu hidup dalam apa, saudara? Dalam damai, saudara. Tidak ada di antara mereka yang saling berperang, tidak ada di antara mereka yang saling membenci. Tetapi Alkitab juga berkata bukan cuma hidup damai, tapi hidup mereka itu adalah hidup yang diberkati. Ekonomi mereka itu begitu stabil. Itu karena firman Allah berkata, setiap keluarga mempunyai kebun anggur dan kebun ara, saudara. Kita tahu bahwa anggur dan buah ara merupakan komoditas ekonomi yang sangat luar biasa pada waktu itu. Sehingga kalau ada keluarga yang memiliki kebun anggur dan kebun ara, itu menunjukkan bahwa ekonomi mereka itu kuat, ekonomi mereka itu stabil. Ini kenapa? Karena memang sekali lagi, Salomo berkuasa dari sisi politik luar negeri dan menguasai ekonomi di Timur Tengah kuno pada waktu itu. Luar biasa, saudara. Nah, yang keempat itu saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-30 sampai 31 dalam pasal 4, dalam satu raja-raja itu. Nah, Alkitab berkata begini, hikmat Salomo melebihi hikmat segala orang timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan Heman, Kalkol, serta Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu namanya termasyur di antara segala bangsa di sekelilingnya. Saudara, dari sisi kekuasaan di Timur Tengah kuno, itu Salomo menguasai, dari sisi kedamaian dan ekonomi secara internal juga berlaku di bangsa Israel. Dan yang ketiga, dari sisi ketentraman itu, saudara, Salomo memang betul-betul menikmati di Israel. Dan yang keempat adalah, firman Allah berkata, dia memiliki hikmat, saudara. Dia memiliki hikmat dan pengertian di atas rata-rata, Bapak Saudara. Nah, kalau saudara pernah masih ingat, di Mazmur pasal 89 yang kita pernah renungkan, tentang hikmat yang diberikan kepada Etan untuk berbicara tentang kesetiaan dan janji Tuhan kepada Daud, yang di Mazmur pasal 89 yang sudah kita pernah bahas, itu Etan itu dikenal di angkatan Salomo atau dikenal di zamannya Salomo juga adalah orang yang bijaksana, Bapak Saudara. Orang yang juga memiliki pengertian. Tapi Alkitab berkata, kehebatan daripada Etan itu tidak bisa menandingi kehebatan hikmat dan pengertian yang dimiliki oleh Salomo, Bapak Saudara. Pengertian di situ sebetulnya lebih memiliki pengertian skillfulness. Artinya, di satu sisi, Salomo adalah orang yang sangat berhikmat, tapi di sisi lain dia memiliki kemampuan yang begitu hebat dalam memimpin, dalam mengelola kerajaan itu. Bagaimana dia menata, bagaimana dia mengatur. Karena itu kalau saudara perhatikan di pasal 4, mulai dari ayat yang pertama itu, saudara, sampai dengan ayatnya yang ke-10, 15, sampai 15, itu berbicara tentang hikmat dan pengertian Salomo yang begitu hebat. Dia bukan hanya seorang pemimpin, tapi dia memiliki hikmat dan pengertian untuk mengatur segala sesuatu. Itu luar biasa, saudara. Nah, pesan yang penting yang kita belajar dari cerita ini sebetulnya, yang saya beri judul prioritas kerajaan Allah, atau seorang pemimpin itu harusnya memiliki prioritas kerajaan Allah, itu kita bisa belajar dari Salomo itu seperti apa, Bapak Saudara. Nah, yang pertama, saudara, adalah
kalau kita perhatikan di dalam pasal yang kelima, dalam satu Raja-Raja, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, yang kita sudah baca tadi, firman Tuhan berkata begini, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku. Di mana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud. Ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Saudara perhatikan, sebelum pasal 5, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, ini menjadi sebuah komitmen daripada Salomo untuk mendirikan bait Allah. Itu kalau saudara mundur di 2 Samuel pasal 7, ayat yang ke-12 sampai 13, ternyata memang Tuhan sudah menyatakan itu kepada Salomo, saudara. Tuhan sudah menyatakan itu kepada Daud, Ibu Bapak Saudara. Jauh sebelum kemudian Salomo diurapi menjadi raja, jauh kemudian sebelum Salomo diangkat menjadi raja atas seluruh Israel, itu Tuhan sudah berbicara kepada Daud bahwa yang nanti akan membangun bait Allah atau rumah Tuhan itu bukanlah Daud, tetapi itu adalah Salomo, Ibu Bapak Saudara. Karena itu kingdom leaders yang saya kasihi, mari kita belajar dari Salomo, Ibu Bapak Saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo di dalam satu Raja-Raja pasal 5 sampai 45 itu saya menamakan yang pertama adalah membangun kerajaan Allah itu bukanlah sebuah alternatif, bukanlah sebuah pilihan, Ibu Bapak Saudara. Tapi membangun kerajaan Allah itu kalau kita belajar dari Salomo itu adalah memang sebuah visi yang datang dari Tuhan yang memang harus kita wujudkan, Bapak Saudara. Salomo membangun yang namanya bait Allah itu bukan atas kehendak pribadinya, Bapak Saudara. Salomo membangun bait Allah itu bukan untuk mencari sebuah kemegahan, Bapak Saudara, atau kemegahan tambahan yang saya sudah sampaikan di dalam 4 poin kemegahan Salomo itu. Tidak, Bapak Saudara. Tapi Salomo membangun bait Allah itu karena visi di dalam kehidupan Salomo. Nah, visi dalam kehidupan Salomo itu adalah visi yang datang dari Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Saya seringkali mendefinisikan secara sederhana visi itu sebetulnya adalah hati Tuhan yang Tuhan taruh kepada hati kita. Itu aja sederhana. Sebab ada begitu banyak teori atau definisi tentang visi. Tapi saya selalu mengatakan bahwa visi itu simple kok. Visi itu adalah hati Tuhan kok. Apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Itu yang dia taruh ke kita, Ibu Bapak Saudara, sebagai seorang pemimpin. Itu yang diberikan kepada kita sebagai seorang pemimpin, Ibu Bapak Saudara. Jadi, apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini bukanlah sebetulnya berdasarkan kehendak dan keinginan kita. Tapi sebetulnya kita harus berjalan pada apa yang Tuhan kehendaki, Saudara. Pada apa yang Tuhan inginkan. Jadi, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita harus mewujudkannya, kita harus melakukannya, Ibu Bapak Saudara. Itulah visi, Saudara. Jauh sebelum Salomo menjadi seorang raja, itu Tuhan sudah berbicara kepada Daud bahwa yang akan membangun bait Allah itu bukan kamu. Meskipun kalau sudah perhatikan dalam cerita 2 Samuel itu, Daud tuh ingin sekali membangun bait Allah itu. Dia rindu, Saudara, supaya Tuhan itu ada tempatnya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, sebab Tuhan itu tidak diikat dengan tempat gitu. Jadi Tuhan Yesus itu di mana-mana dia ada, Ibu Bapak Saudara, tidak terikat lagi pada sebuah tempat. Nah, Ibu Bapak Saudara, Daud memiliki kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Alkitab berkata apa, Saudara? Tidak, yang akan membangun itu adalah anak kamu. Nah, apa yang Tuhan janjikan kepada Daud itu terjadi, Ibu Bapak Saudara. Daud kemudian merelakan itu, dan kemudian akhirnya, Ibu Bapak Saudara, Tuhan wujudkan visi itu melalui siapa? Melalui Salomo. Nah, karena itu seringkali saya berkata kita adalah para pemimpin, Saudara. Kita adalah leaders, kingdom leaders di gereja ini. Karena itu, mari kita bergerak, mari kita mengerjakan semua apa yang menjadi hati Tuhan dalam gereja ini. Nah, saya percaya kalau kita mengerjakan hati Tuhan di gereja ini, dan kita memiliki kesatuan hati untuk mewujudkannya, maka saya percaya tidak ada yang mustahil, Ibu Bapak Saudara. Tidak ada yang mustahil. Pasti Tuhan akan genapi, pasti Tuhan akan kerjakan melalui dan di dalam hidup kita, Ibu Bapak Saudara. Sekali lagi,
bahwa visi itu sederhana. Hati Tuhan yang Tuhan berikan kepada hati kita, Bapak Saudara. Nah, karena itu, quote saya seperti ini. Tidak ada sebuah wadah atau tempat lain di mana segala sesuatu akan digenapi. Semuanya hanya di dalam dan melalui sebuah visi, Bapak Saudara. Kita hanyalah media, di mana semua rancangannya itu pasti digenapi. Nah, kalau saudara belajar tentang raja-raja itu di bangsa Israel, apa yang menjadi visi Tuhan ketika mereka kemudian tidak mengerjakannya, Ibu Bapak Saudara, bukan berarti lalu kemudian berakhir di kerajaan mereka atau berakhir di pemerintahan mereka. Tidak, Saudara. Itu Tuhan akan lanjutkan pada periode berikut, Ibu Bapak Saudara. Karena itu seringkali saya berkata bahwa ketika Tuhan menaruhkan visi itu di hati kita, percayalah Ibu Bapak Saudara, itu tidak akan pernah mati. Itu tidak akan pernah redup, Ibu Bapak Saudara. Tapi dia akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerjakannya, Saudara, Tuhan akan lompat dan kemudian diberikan kepada generasi kita yang berada di bawah. Itu cara Tuhan untuk menggenapi sebuah visi. Nah, saya mau mengatakan bahwa kita jangan sampai kehilangan momentum itu. Kita hanyalah wadah, Ibu Bapak Saudara. Di mana segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu pasti dia akan genapi melalui kehidupan kita. Jadi visi itu adalah cara Tuhan sebetulnya, kehendak Tuhan. Apa ya? Mimpi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk kita wujudkan, Saudara. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang visi Tuhan tentang kerajaan Allah adalah bagaimana kita mewujudkan semua itu didasari pada apa, Saudara? Pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu sekali lagi saya mau katakan bahwa mari kita mengerjakan apa yang telah menjadi bagian kita di dalam mewujudkan tentang visi Tuhan di gereja kita. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang harus memiliki visi. Visi yang datang daripada Tuhan. Dan kemudian kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan visi itu dalam pelayanan kita, Ibu Bapak Saudara. Yang kedua dan yang terakhir. Di dalam pasal 3, Saudara, ayat yang ke-12 sampai 13 dalam satu raja-raja dikatakan begini, Bapak Saudara. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, satu Raja-Raja pasal 3 ini cerita tentang Salomo berkunjung ke daerah Gibeon, lalu di sana dia mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Dan pada waktu dia tidur, Ibu Bapak Saudara, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon. Nah, pada waktu Tuhan menampakkan diri, ternyata Tuhan berbicara kepada Salomo. Tuhan tanya kepada Salomo, "Hei Salomo, apa yang kamu minta kepadaku?" Maka Salomo dengan hebat berkata begini, "Tuhan, karena aku sudah diangkat menjadi seorang raja, maka saya minta beri aku hikmat dan pengertian." Maka firman Allah berkata, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan daripada Salomo. Tapi Bapak Saudara, orang hanya melihat bahwa ketika dia meminta hikmat, Tuhan memberi. Maka orang lupa di ayat 13. Ternyata Tuhan tidak hanya sekedar memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo untuk memperlengkapi Salomo sebagai seorang pemimpin untuk memimpin kerajaan Israel. Tidak. Tapi ternyata Tuhan berkata apa? Apa yang tidak kau minta pun aku kasih. Apa itu? Kekayaan maupun kemuliaan. Nah, kan itu kalau saudara perhatikan 4 poin tadi tentang kehebatan atau kebesaran Salomo, itu adalah merupakan sesuatu yang Tuhan beri, Bapak Saudara. Bukan kemudian atas hebatnya Salomo, tidak. Nah, karena itu, Bapak Saudara, poin yang kedua sebagai pesan buat kita sebagai seorang pemimpin adalah kita perlu menyadari bahwa semuanya karena Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Bukan karena aku, bukan karena saya. Jadi semua yang kita kerjakan sebagai seorang leader untuk mewujudkan yang namanya visi kerajaan Allah itu sebetulnya bukan karena kita. Tapi semua itu karena Tuhan. Nah, saya akhiri dengan ini, Bapak Saudara. Kalau saudara perhatikan, di dalam 2 Tawari, pasal 2 ayat yang ke-6, 2 Tawari pasal 2 ayat yang ke-6, seperti ada di screen itu,
Dikatakan begini, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini? Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. 2 Tawarikh pasal 2 ini adalah cerita untuk mengulang kembali di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-5, Ibu Bapak Saudara. Dia mengulang kembali cerita itu. Dan yang menarik, ada kalimat yang keluar begini ketika dia mengatakan kepada Raja Hiram, dan siapakah aku ini? Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia. Salomo menyadari, Ibu Bapak Saudara, dia hanyalah media, dia hanyalah alat. Sebagai pemimpin untuk mewujudkan yang namanya kerajaan Allah, kita harus rendah hati, Saudara. Karena apa yang terjadi dalam diri kita, yang hubungannya dengan pencapaian-pencapaian tadi, seperti apa yang dialami oleh Salomo, sekali lagi itu bukan karena Salomo. Kalau Salomo bisa berkuasa secara politik ekonomi di daerah Timur Tengah kuno, kemudian kerajaan Israel mengalami kedamaian, ekonominya hebat, saudara, itu bukan karena Salomo. Tapi itu semua pemberian Tuhan, saudara. Kita perlu harus mengakui itu dengan rendah hati. Karena seorang pemimpin selalu diuji adalah hatinya, Ibu Bapak Saudara, hatinya. Bagaimana dia mengakui bahwa semua yang dia kerjakan dan semua yang dia alami, pencapaian-pencapaian itu bukan karena dia, tapi itu karena Tuhan. Saya akhiri dengan ini, Saudara. Dalam Mazmur pasal 127, ayat 1 sampai 2, sebetulnya ini merupakan tulisan Salomo yang menunjukkan tentang pencapaian-pencapaian yang dialami atau yang dicapai oleh Salomo tadi, Saudara. Jadi Salomo ini kalau saudara perhatikan, orang hebat. Hikmatnya melebihi apapun. Kekayaannya melebihi siapapun pada waktu itu. Sehingga benar-benar melalui hikmat pengertiannya itu, Ibu Bapak Saudara, orang bisa datang kepada Salomo. Orang bisa belajar dari dia. Betapa hebat Salomo. Dia terkenal luar biasa. Pencapaiannya sempurna, katakanlah demikian. Tapi dia tulis dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, Saudara. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pencapaian yang dicapai oleh Salomo, terkenalnya dia, saudara, di daerah Timur Tengah kuno, stabilnya politik dan ekonomi, saudara. Dia berkata apa? Jikalau bukan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Diulang lagi, jikalau bukan Tuhan, maka kerajaannya itu nggak akan kokoh, gitu, saudara. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan, maka sia-sia dia bangun pagi-pagi, saudara. Karena dia percaya bahwa semua yang dia alami, yang dia capai, semua itu datang dari Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Luar biasa. Mari kita belajar dari kepemimpinan Salomo. Apa yang dia kerjakan, yang pertama adalah dia mewujudkan visi kerajaan Allah itu, Ibu Bapak Saudara. Karena dia tahu bahwa dia hanyalah media, dia hanyalah alat, saudara. Mari kita bekerja dengan sebuah visi, mari kita bekerja sesuai dengan rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di tempat kita, dalam hidup kita. Lihat itu sebagai sebuah visi kerajaan Allah untuk kita wujudkan di tempat pekerjaan kita, untuk kita wujudkan dalam keluarga kita, untuk kita wujudkan dalam pelayanan kita, Ibu Bapak Saudara. Dan yang kedua, sebagai seorang kingdom leader, kita belajar dari Salomo. Pencapaian-pencapaian yang kita alami, keberhasilan-keberhasilan yang kita alami, kita harus mengakui itu bukan karena aku, itu bukan karena saya, tapi semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan.